Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NIM 23211014. Saya akan membahas tentang grup terbatas dan grup tak terbatas. Adapun definisi grup terbatas dan grup tak terbatas. Banyaknya anggota himpunan dari grup G disebut order dan dinotasikan dengan NG. Grup yang banyaknya anggota berhingga disebut grup berhingga atau grup finite. Sedangkan yang anggotanya tak berhingga disebut grup berorder tak berhingga atau grup infinite. Teorema 3.4 sifat-sifat elemen grup ada 5. A. Unsur identitas E pada suatu grup G bersifat unik atau tunggal. Misalkan G grup dan E1, E2 elemen G merupakan unsur identitas pada G akan ditunjukkan E sama dengan E2 karena E1 dan E2 unsur identitas. Maka untuk sebarang A elemen G berlaku E1A sama dengan A persamaan 1, AE2 sama dengan A persamaan 2. Dengan mengganti A pada persamaan 1 dan persamaan 2 secara berturut-turut dengan E2 dan E1 diperoleh E1 E2 sama dengan E2 persamaan 3, E1 E2 sama dengan E1 persamaan 4. Berdasarkan persamaan 3 dan persamaan 4 diperoleh E1 sama dengan E2. Jadi terbukti bahwa unsur identitas pada grup bersifat tunggal. Untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek memenuhi sifat identitas, maka dua objek tersebut haruslah sama. B. Untuk setiap A elemen G, maka A inverse pada G adalah unik atau tunggal. Misalkan G grup dengan unsur identitas E, ambil sembarang A elemen G dengan B, C elemen G merupakan inverse dari A, akan ditunjukkan B sama dengan C karena B dan C inverse dari A, maka berlaku BA sama dengan E persamaan 1, AC sama dengan E persamaan kedua. Perhatikan bahwa B sama dengan BE, E unsur identitas sama dengan BAC berdasarkan persamaan kedua, BAC sifat asosiatif, EC berdasarkan persamaan 1 sama dengan E unsur identitas. Diperoleh B sama dengan C, jadi terbukti bahwa inverse dari anggota pada suatu grup bersifat tunggal. Tinjauan sebuah anggota dari grup, misalkan A, untuk membuktikan bahwa inverse dari A bersifat tunggal. Kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek merupakan inverse dari X, maka dua objek tersebut haruslah sama. C. Untuk setiap A elemen G, maka A inverse diinverskan sama dengan A. Misalkan G grup, ambil sembarang A elemen G, akan dibuktikan A inverse diinverskan sama dengan A. Berdasarkan definisi inverse suatu anggota, diperoleh A inverse A sama dengan E, dan A inverse diinverskan sama dengan E. Dari kedua persamaan ini diperoleh A inverse sama dengan A inverse diinverskan A inverse A sama dengan A inverse diinverskan A inverse A sama dengan A inverse diinverskan sifat asosiatif, EA sama dengan EA inverse diinverskan A inverse dari A sama dengan A inverse diinverskan E unsur identitas. Jadi terbukti bahwa A inverse diinverskan sama dengan A. D. Untuk setiap A
B elemen G, maka AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Misalkan G grup ambil sebarang AB elemen G, akan dibuktikan AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Untuk membuktikan hal ini, kita cukup menunjukkan bahwa AB B inverse A inverse sama dengan E, dan B inverse A inverse AB sama dengan E. Perhatikan bahwa AB B inverse A inverse sama dengan AB B inverse A inverse sifat asosiatif sama dengan AB B inverse sama dengan A inverse sifat asosiatif sama dengan AE A inverse B inverse dari B, A inverse E unsur identitas sama dengan E, A inverse dari A. Di lain pihak, B inverse A inverse AB sama dengan B inverse A inverse AB sifat asosiatif. B inverse A inverse AB sifat asosiatif sama dengan B inverse A inverse dari A sama dengan B inverse B, E unsur identitas sama dengan E, B inverse dari B. Isi teorema ini menyatakan bahwa inverse dari AB adalah B inverse A inverse, sehingga kita perlu menunjukkan bahwa keduanya memenuhi syarat inverse suatu anggota, yaitu AB B inverse A inverse sama dengan E dan B inverse A inverse sama dengan E. Jika A, B, dan C di G, maka salah satu AB sama dengan AC atau BA sama dengan CA adalah BC. Misalkan G grup ambil sembarang A, B, C elemen G. Bagian A diketahui AB sama dengan AC. Akan dibuktikan B sama dengan C. Perhatikan bahwa AB sama dengan AC. A inverse AB sama dengan A inverse AC. A inverse AB sama dengan A inverse AC sifat asosiatif. EB sama dengan EC A inverse dari A. B sama dengan C, E unsur identitas. Bagian B diketahui BA sama dengan EA, akan dibuktikan B sama dengan C. Perhatikan bahwa BA sama dengan CA. BA A inverse sama dengan CA A inverse. B A inverse sama dengan E A inverse sifat asosiatif. BE sama dengan CE A inverse dari A. B sama dengan C, E unsur identitas. Maka terbukti. Pembuktian teorema 3.5 kondisi ekuivalen untuk grup. Pertama, pembuktian P maka QR asumsi G adalah grup. Menunjukkan bahwa persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B memiliki solusi X dan Y di G untuk setiap A, B elemen G. Langkah pertama, karena G adalah grup, maka untuk setiap A elemen G terdapat inverse A inverse elemen G. Langkah kedua, untuk persamaan AX sama dengan B, kita dapat mengalihkan kedua sisi dengan A inverse dari kiri. A inverse AX sama dengan A inverse B. A inverse AX sama dengan A inverse B. EX sama dengan A inverse B, di mana E adalah elemen identitas. X sama dengan A inverse B, karena A inverse elemen G dan B elemen G. Maka A inverse B elemen G sifat tertutup. Jadi X sama dengan A inverse B adalah solusi di G. Langkah ketiga. Untuk persamaan YA sama dengan B, kita dapat mengalihkan kedua sisi dengan A inverse dari kanan. YA A inverse sama dengan BA inverse. YAA inverse sama dengan BA inverse. YE sama dengan BA inverse.
Y sama dengan BA inverse. Karena B elemen G dan A inverse elemen G, maka BA inverse elemen G. Jadi Y sama dengan BA inverse adalah solusi di G. Kesimpulan, jika G adalah grup, maka persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B selalu memiliki solusi di G. 2. Pembuktian QR maka P. Asumsi, persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B memiliki solusi di G. Untuk setiap A, B elemen G, menunjukkan bahwa G adalah grup, yaitu memiliki elemen identitas, dan setiap elemen memiliki inverse. Langkah pertama, eksistensi elemen identitas. Misalkan A elemen G adalah elemen sembarang, tetapi tetap, karena AX sama dengan A memiliki solusi. Sebut saja X sama dengan U, maka AU sama dengan A. Untuk menunjukkan U adalah identitas kanan, ambil B elemen G sembarang, karena YA sama dengan B memiliki solusi. Sebut saja Y sama dengan Z, maka ZA sama dengan B. Maka BU sama dengan ZAU sama dengan ZAU sama dengan JA sama dengan B. Jadi U adalah identitas kanan untuk setiap elemen di G. Dengan cara serupa dapat ditunjukkan bahwa ada elemen P elemen G sedemikian rupa sehingga VB sama dengan B untuk setiap B elemen G. Ini berarti V adalah identitas kiri. Karena V adalah identitas kiri dan U adalah identitas kanan, maka VU sama dengan U karena V adalah identitas kiri dan PU sama dengan P karena U adalah identitas kanan. Oleh karena itu, U sama dengan P dan terdapat elemen identitas tunggal E sama dengan U dan P di G. Langkah 2, eksistensi inverse. Misalkan A elemen G sembarang, karena AX sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas, memiliki solusi sebut saja X sama dengan A inverse R, maka AA inverse R sama dengan E. Ini adalah inverse kanan. Karena YA sama dengan E memiliki solusi, sebut saja Y sama dengan A inverse L, maka A inverse L A sama dengan E. Ini ada inverse dari kiri. Maka A inverse L sama dengan A inverse L E sama dengan A inverse L AA inverse R sama dengan A inverse L A inverse R sama dengan EA inverse R. Jadi A inverse L sama dengan A inverse R dan terdapat inverse tunggal A inverse untuk setiap elemen A elemen G. Kesimpulan, karena G memiliki elemen identitas dan setiap elemen memiliki inverse, maka G adalah grup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.